Ketika pertama kali aku syuting wedding video itu aku sempat bingung karena aku bingung gimana sih cara ngepost couple-nya. Tapi setelah beberapa kali aku udah syuting wedding video, ada 8 favorit pose yang sering aku terapin ketika aku ngedirect couple. Gerakan yang pertama adalah the walk-in. Nah, gerakan ini digambarkan dengan couple yang berjalan bersama. Nah, biasanya aku ngambil close up dari dressnya couple, terus tangan, terus juga ada misalnya ekspresi atau wajahnya couple. Tapi aku juga ngambil kayak wide shot dari lokasinya di mana couple itu berjalan gitu. Nah, aku suka gerakan ini karena gerakan ini tuh bisa menggambarkan engagement gitu loh, dimana couple-nya itu bisa berjalan dengan natural. Nah, selain itu aku juga seringkali menampilkan ekspresi dari couple-nya. Jadi misalnya si cowok atau si ceweknya. Dan gerakan yang selanjutnya adalah the run. Nah, gerakan ini digambarkan dengan couple yang berlari bersama-sama. Nah, biasanya gerakan ini itu diterapin ketika couple-nya itu bisa berlari bareng. Tapi seringkali itu biasanya si cewek kan pakai dress yang terlalu berat gitu. Nah, biasanya itu aku cuma suruh untuk jinjit-jinjit kayak lari pelan-pelan gitu. Tapi ada beberapa couple yang emang nggak bisa. Jadi kalau ada couple yang nggak bisa itu aku suruh jalan aja atau balik ke gerakan awal the walk. Nah, aku suka gerakan ini itu karena hampir sama kayak gerakan awal, yaitu menunjukkan gerakan natural dari couple-nya. Jadi mereka itu bisa kayak candid bareng gitu. Terus aku juga bisa gambarin ekspresi dari kedua couple-nya. Dan gerakan ketiga adalah sweet nothing. Nah, sweet nothing ini digambarkan dengan gerakan si cowok yang membisikkan ke telinga si cewek. Nah, biasanya si cowok itu bisa berjalan dari belakang atau misalnya duduk bareng gitu, dan si cowoknya itu meluk dan bisikin sesuatu yang buat si cewek itu ketawa. Nah, aku suka gerakan ini karena gerakan ini tuh bisa nampilin ekspresi si cewek secara natural gitu ya, ketika misalnya si cewek itu dibisikkan sama cowoknya. Dan gerakan yang keempat adalah the stoic. Nah, the stoic ini digambarkan dengan couple, jadi si cowok dan si cewek yang berdiri dan berhadapan dengan arah yang berlawanan. Jadi aku biasanya gabungin gerakan ini dengan the walk. Nah, jadi contohnya mereka itu pertama kali kan berdiri terus lawan arah gitu. Terus akhirnya mereka itu mencoba untuk saling melihat, saling memandang, biasanya senyum dulu. Setelah itu mereka itu bisa jalan berdekatan gitu dan mereka akhirnya berjalan bersama. Nah, aku suka gerakan ini tuh karena yang pertama natural, mereka bisa engage dan mereka itu lebih enjoy gitu loh ketika mereka itu lebih saling berhadapan, dan ada kesan kerennya dan juga romantisnya. Dan gerakan selanjutnya adalah the cozy. Nah, the cozy ini digambarkan dengan gerakan di mana si cowok itu memeluk si cewek dan si cewek itu meletakkan kedua tangannya di dada si cowoknya. Jadi kesannya mereka itu ada kedekatan gitu. Nah, selain itu juga ada pose di mana si cewek ini kayak genggam erat tangan dari si cowok. Jadi kesannya itu si ceweknya kayak kedinginan gitu. Nah, biasanya si ceweknya itu ketika udah meluk, aku suruh ngelihat kamera gitu. Jadi biar si ceweknya itu juga sambil ada ekspresi senyumannya gitu. Jadi kadang-kadang juga si ceweknya itu bisa natural gitu ketika udah meluk gitu. Nah, aku suka dengan gerakan ini karena menunjukkan ekspresi yang natural. Dan gerakan selanjutnya adalah the whirl. Nah, the whirl ini digambarkan dengan couple yang saling berdansa. Biasanya si cowok ini memutarkan tangan si ceweknya, terus si cowok ini sedikit menjatuhkan namun masih menahan si ceweknya gitu. Jadi kayak tarian dari luar negeri. Nah, biasanya aku suka gerakan ini karena gerakan ini yang pertama kali itu natural, terus mereka itu kayak seneng gitu loh biasanya karena mereka itu jarang nari ya mungkin, dan karena mungkin budaya kita tariannya nggak ada yang kayak luar negeri gitu. Jadi ketika mereka nari, mereka itu kayak sama-sama ada ekspresi senyumannya kayak gitu. Jadi kayak kerasa natural banget. Dan gerakan selanjutnya adalah the activity. Nah, gerakan ini digambarkan dengan couple yang melakukan aktivitasnya yang bermakna buat mereka. Jadi misalnya
aktivitas yang ketika mereka PDKT atau pacaran. Contohnya kayak mereka bermain gitar, terus kayak makan bareng, terus suap-suapan, terus mereka ngeliat misalnya pemandangan gitu. Nah, aku sukanya gerakan ini tuh yang pertama mereka itu bisa ngelakuin aktivitas dengan natural, jadi otomatis gerakannya itu candid ya. Terus juga ada ekspresinya juga yang bisa aku ambil secara natural. Selain itu juga mereka itu biasanya ngelakuin hal-hal yang unik gitu, jadi bener-bener ada ekspresi kayak excited, terus juga ada ekspresi yang bercanda gitu, jadi macam-macam variasi. Aku juga suka gerakan ini karena lokasi yang digunain itu seringkali berbeda dengan lokasi private pada umumnya. Jadi contohnya itu kayak kebun binatang, sekolah, kampus. Intinya lokasi-lokasi yang buat mereka itu memorable gitu. Dan gerakan yang terakhir adalah the ghostling. Nah, the ghostling ini digambarkan dengan gerakan si cowok yang mengangkat si cewek. Nah, biasanya si cowok itu ngangkat bagian belakang atau bokong si ceweknya. Nah, the ghostling ini nggak bisa dilakuin ke semua couple karena ada beberapa couple yang akhirnya jatuh atau ada beberapa mereka yang takut juga gitu. Nah, jadi nggak bisa diterapin ke semua couple. Nah, aku juga pengen nekenin ketika beberapa kali si couple itu udah ngangkatin. Biasanya si cewek kan ngadep bawah, itu biasanya ada lipatan leher yang disebut double chin. Nah, biasanya double chin ini kayak kurang suka gitu, aku pribadi kayak kurang suka sama double chinnya. Nah, jadi aku biasanya nyuruh si cewek untuk ngelihat ke atas atau ngelihat ke depan ketika misalnya keluar double chinnya. Nah, aku suka gerakan ini karena gerakan ini tuh bisa mengeluarkan sifat natural dari ceweknya. Contohnya ketika si cewek itu diangkat, biasa si cewek itu kayak teriak atau si cewek itu bisa ketawa gitu. Oke guys, tadi 8 pose favorit aku yang aku lakuin ketika aku ngederek couple di wedding video. Nah, menurut kalian gimana? Apakah kalian punya pose yang unik atau lebih menarik? Tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Dan pastinya terus berkreasi, berbagi, dan belajar bersama. See you!